dan juga Atase Pertahanan Iran tahun 2009 hingga 2012, Majen Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Mas Wibawa dulu. Mas Wibawa, dari kacamata Anda, apakah ancaman Israel ini merupakan gertakan politik untuk menekan Iran kembali ke meja perundingan, atau Anda melihat justru sebaliknya, adanya mobilisasi nyata yang mengarah pada serangan militer? Oke, jadi gini ya, perspektif globalnya dan strategisnya seperti ini ya. Oke. Bahwa ini harus dilihat secara sistemik. Amerika sebagai superpower saat ini ya, itu mempertaruhkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa Uni Arab GCC dan juga Israel ya, dan juga memastikan bahwa Amerika Serikat mendapatkan akses penuh kepada choke points Selat Hormuz ya. Nah, yang berikutnya Amerika Serikat pasti ya dalam hal ini mencegah munculnya rivalitas aliansi dari Rusia dan China ya, China dan Rusia. Cegah terbentuknya regional security structure yang di mana Iran itu mempunyai peran yang dominan dan di backup oleh China dan Rusia. Itu sebenarnya. Jadi ada pertarungan itu. Ya, sementara dari perspektif Iran adalah sebaliknya, seperti yang saya terangkan tadi ya. Itu poin pertama. Poin kedua yang kita mesti lihat di sini, ini bukan lagi mengenai operasi militer ya. Ini bicara mengenai kalkulasi ya, yang disasar adalah sasaran militer dan juga sasaran energi Iran. Oke. Skenario kedua, kemungkinan yang akan diserang nanti adalah tokoh-tokoh senior dari pemerintahan Iran saat ini. Ya, tujuan dekapitasi dan diharapkan akan menimbulkan suasana yang keotik ya, sehingga akan ada perubahan di dalam kemungkinan. Yang ketiga adalah kondisi yang out of control ya, di mana Amerika dan Israel di sini ya sudah siap untuk menghadapi resiko ini pecah menjadi perang regional. Karena di sini posisinya Iran itu siap merespon secara militer ya berbagai kekuatan yang ada ya. Oke. Ancaman Israel dan Amerika. Itu poinnya tuh ya. Baik. Sementara kita harus melihat ini dari perspektif kuantum. Kenapa kuantum? Karena di satu sisi Amerika mengatakan kami mau berdiplomasi, kami mencegah kondisi perang yang eskalatif. Di satu sisi itu melakukan hal-hal yang berisiko akan memunculkan eskalasi gitu. Karena tujuannya tadi itu, strategi objektifnya itu mempertahankan structure yang ada saat ini. Itu poin dari saya itu. Itu dulu deh. Saya ke Pak Dodi Purnomo sebagai Atase Pertahanan Iran 2009-2012 tentu tahu betul bagaimana geopolitik di sana. Anda melihat dengan apa yang disampaikan oleh Israel menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat, dari Iran sendiri strateginya akan seperti apa? Ya Mas, kalau saya sampaikan bagaimana perspektif Iran dalam hal ini, tentunya Iran sadar bahwa yang namanya Israel dan Amerika ini akan menyerang fasilitas energi dari yang Iran punyai. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana hubungan mutualisme antara Israel dan Amerika dalam hal ini. Israel sangat perlu Amerika kalau menurut saya. Kenapa? Ada kira-kira 3 pilar yang dia harus mau tidak mau harus hubungan tetap dijaga dengan Amerika. Yang pertama, kita melihat political leverage. Jadi mau tidak mau Israel ini tidak bisa berjalan sendiri dengan posisi dan di bidang penyelidikan pun ya ini juga tetap akan bantuan Amerika match gitu kan. Pengamanan Mossad ya, ketika Mossad bagaimana masuk ke dalam tubuhnya Iran, ini tidak lepas dari bantuan Amerika. Terutama Mossad ketika dia melakukan penggalangan di mana kita selalu mengenal bahwa operasi garis dalam di mana di dalamnya sanalah kerjanya Mossad sehingga keuntungan Israel terhadap lampu hijau dari Washington DC, apakah ini bentuk koordinasi strategis atau hanya sekedar upaya Israel untuk mengamankan dukungan logistik? Kita bahas usai jeda ya, Bapak-bapak, Mas Wiwanto dan juga Pak Budi. Kita lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Gencatan senjata mengambang di tengah kemandegan negosiasi putaran kedua AS Iran. Blokade dan perang tanker menarik kedua seteru ke tepi jurang perang. We are completely strangling their economy through this blockade. چگونه می‌شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد؟ Pendekatan ini mencerminkan ada transisi dari kinetic dominance ke prolonged economic coercion. Bola liar, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Serbot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Hey Google. Eredivisie, NAC Breda menjalani musim hidup mati. 3 poin menjadi syarat mutlak agar lolos dari zona degradasi. Sang kapten Boy Camper akan menaikkan mental timnya untuk tidak menyerah saat berjumpa dengan lawan berat AFC Ajax. Datang dengan misi mencuri kemenangan dengan Mika Holtz yang bertekad mempermalukan tuan rumah dengan lesatan golnya. Eredivisie, NAC Breda versus AFC Ajax, Minggu 26 April pukul 12.45 dini hari, live di Kompas TV. Pertanyaan gantung saya ke Pak Budi atas pertahanan RI di Iran 2009 hingga 2012. Pak Budi melihatnya seperti apa? Jadi sebenarnya sejauh mana ketergantungan Iran terhadap lampu hijau dari Washington ini? Pak Budi? Ya, jadi sejauh mana ketergantungan Israel terhadap lampu hijau dari Washington? Ya, Mas, tadi sudah saya sampaikan baik secara politik, baik secara intelijen maupun secara logistik, ini semuanya depend on Amerika. Oke, Dan depend on Amerika ya. pun persepsi Amerika saat sekarang ini, kalau dalam kehidupan militer ini Mas ya, ada perintah komandan kemudian isi senjata. Nah, itu pasti dijawab sama anggota itu, senjata isi dan terkunci. Nah, ini saya mengkut apa yang disampaikan oleh Menhannya Amerika, Pete Hegseth ini. Dia udah menyatakan bahwa locked, loaded. Jadi senjatanya memang sudah isi, munisi isi, terkunci. Tinggal ada perintah aba-aba buka kunci, kemudian sasaran, nah tembak. Nah, jadi apa artinya? Bahwa udah pada posisi itu, picunya ini sudah tertrigger, sudah tekanan ini sudah pada jari, sudah pada picu kalau menurut saya. Nah, itu persnya Amerika, Mas. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang akan disasar oleh Amerika ini semua? Ya fasilitas energi, karena dengan fasilitas energi itu bisa memiskinkan Iran. Eskalasi biaya perang ya semakin naik. Dan yang paling penting yang itu selalu, namun Amerika is not remote control to Israel. Jadi dia bukan seseorang yang benar-benar di remote, go, not to go, the don't and the do-nya jelas. No, dia hanya manajerial. Jadi manajerial dalam artian mensupport, tapi ketika situasi krusial, maka dia punya otonomi sendiri Israel ini untuk menyerang. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu ya?
Betul, exactly. Oke. Jadi waktu cerita yang di Islamabad, kan in the middle of the agreement ya, perjanjian yang di Islamabad, apa yang dilakukan oleh Israel? Langsung directly dia serang, attack di Lebanon, Hizbullah yang di sana. Nah, ini kan akan terulang seterusnya. Ini akan lesson learn, pembelajaran bahwa begitulah kira-kira stereotype karakter daripada Israel. Itu sendiri. Boleh Oke. bantuan dari Amerika, tapi in term of military operation yang very certain target, itu dia akan melakukan otonominya sendiri, ya apa istilahnya leverage-nya dia sendiri, karena dia sadar bahwa momentum itu not twice, momentum itu tidak akan terjadi dua kali, sekali. Ketika dilihatnya Iran dalam keadaan lemah, baik economically, militarily dia lemah, maka saat itulah Israel akan menghajar. Baik, jadi seperti kata yang Anda sampaikan tadi, tergantung Amerika, yang dipertimbangkan oleh Amerika juga bagaimana kondisi Iran saat ini. Saya ke Mas Wibawa, kalau tadi kata Pak Budi semua tergantung Amerika, di sisi lain Israel sendiri tidak bisa diatur ataupun tidak bisa jadi boneka begitu saja dalam tanda kutip. Anda melihatnya apa yang menjadi pertimbangan dengan melihat kondisi dari Iran itu sendiri? Iya, jadi saya tadi mengkomplement ya. Jadi kenapa Israel itu kuat ya? Karena Israel itu kuat secara militer, kuat secara intelijen, teknologi, dan didukung oleh Amerika secara strategis politik yang sifatnya global class gitu. Ya, itu poinnya tuh. Jadi mereka punya kemampuan sendiri, punya otoritas sendiri untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan survival mereka, melawan yang dianggap menekan mereka. Makanya Israel itu susah ditekan. Ya, karena kalau semakin mereka ditekan, mereka juga melawan gitu. Jadi kalau seandainya seperti itu, Mas, Pak Wibawa, saya potong, makna dari lampu hijau dari yang disampaikan Israel ini dibacanya seperti apa? Loh, karena, ntar dulu Mas, karena kondisi ini, ya, itu impact-nya global gitu poinnya ya. Jadi ada irisan antara konflik Timur Tengah masuk Samudra India. Dan karena sudah masuk ke Samudra India, saya sangat concern ini menjadi konflik di Indo-Pasifik, di mana Indonesia menjadi sentral Pacific Theater gitu. Ya, di situ ada 8 dari 9 pemilik senjata nuklir dengan total 13.000 tuh senjata nuklir di dunia tuh, 9 negara, 8 negara ada di Indo-Pasifik. Ya, 1 ada di Timur Tengah namanya Israel gitu. Nah, jadi Indonesia ini ya dengan kondisi untuk mematuhi UNCLOS lah. Jadi melakukan apapun yang dianggap bisa, berupaya untuk memunculkan probabilitas yang lebih tinggi supaya ini tidak pecah. Karena sekarang kita kondisinya ini ya, sekarang ini kita itu bukan damai, apalagi damai, jauh dari damai. Kita ini sekarang dalam posisi menunggu ini menjadi pecah gitu. Karena sudah sangat panas dijelaskan tadi loh. Di kondisi di dalam Iran sendiri juga sudah panas, terus di shaping untuk akhirnya membuat pemberontakan itu, atau konfliknya memanas di Hormuz ya. Itu poinnya tuh, atau regional security di Timur Tengah. Itu dari saya. Baik, kalau ke Pak Budi saya ingin tahu bagaimana perspektif Anda soal kekuatan militer dari Iran itu sendiri. Karena kita lihat yang terbaru adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran sendiri menyatakan bahwa kalau perjanjian damai ataupun gencatan senjata sekarang bukan soal nuklir lagi, tapi bagaimana mereka mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Amerika Serikat termasuk soal Selat Hormuz. Ya, berbicara masalah strateginya Iran dalam hal ini, Iran punya banyak leverage dan saat sekarang ini memang concernnya di Selat Hormuz. Ingat Mas, di Selat Hormuz itu, kenapa saya Selat Hormuz itu yang 39 km ini menjadi very strategic, even strategic, what you call it, fragile dari sebuah Iran, negara Iran yang punya leverage. Kenapa? Karena memang ini Hormuz, di sampingnya Hormuz ini bukan Hormuz sendiri, di sana ada Qesem, di sana ada Abu Musa, di sana ada Greiser Tan dan Leicester Tan, yang terutama di sana juga ada Larak. Tempat-tempat itu kan untuk menempatkan posisi-posisi alutsista, mulai dari ngintip situasi yang ada di Hormuz dengan satelit, dengan electronic warfare dan lain sebagainya. Sehingga Hormuz memang the only way, Mas, untuk ini persimpangan perdagangan dunia. Kalau misalnya kita lihat Bab el Mandeb yang lebarnya 30, ini juga the second Hormuz. Nah, ini kalau misalnya sudah ditutup dan dua-duanya tertutup, maka selesailah Mas perjalanan pelayaran global ini. Tapi perlu dicatat Mas bahwa strateginya Iran dalam hal ini dia juga sudah menyiapkan ketika ada air strike ya dengan penuh keterbatasan 40 tahun di
di ban ya oleh Amerika, dia kan juga mandiri, dia juga membuat produk-produk dalam negeri yang mandiri dan cukup kita acungkan jempol. Kenapa demikian? Karena kita terlihat buktinya dia masih belum rata dengan tanah, dengan situasi Amerika dan Israel yang membawa diri seperti itu. Apalagi ya kan kita tahu bahwa air strike-nya Amerika yang ada di sana akan dihadapi dengan tunnel warfare, di mana di sana diletakkan rudal yang bisa keluar dan tidak tahu kemudian larinya kemana dan dari mana arahnya. Begitu juga apabila serangan laut, sudah disiapkan juga. Amerika sudah, Iran jauh-jauh ya menyiapkan itu semua dengan pasukan-pasukan khususnya yang selalu saya sampaikan, bagaimana Tafaran, kemudian bagaimana Nohed dan lain sebagainya. Ini adalah minimalnya Iran untuk menghadapi conventional warfare from the air and from the naval ya. Yang jelas ini kekuatan militer Iran juga sudah siap dan tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Kita nantikan ya, Bapak-bapak, bagaimana dinamika yang terjadi. Apakah Amerika Serikat akan memberikan lampu hijaunya atau mereka bisa mengambil jalur diplomasi. Ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih pakar geopolitik dan keamanan nasional Mas Biobanto Nugroho Widodo dan juga Pak Maijen Purnawirawan Budi Pramono atas pertahanan RI di Iran tahun 2009-2012 telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Semuanya, terima kasih. Makasih, selamat sore. Terima kasih.